Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 11 KRSE, mata kuliah asesmen pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dian Kurniawan, Magister Pendidikan, akan menyampaikan materi mengenai asesmen autentik dan jenis penilaian autentik. Sebelumnya, yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran matematika Bapak Dian Kurniawan, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 11 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Rivalut Idris dengan NPM 005, dan Nala Autari dengan NPM 006, dan Atia Suci Ramadhani dengan NPM 027. Nah, untuk daftar pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama ada pengertian asesmen autentik, yang kedua tujuan asesmen autentik, yang ketiga prinsip-prinsip asesmen autentik, yang keempat karakteristik asesmen autentik, yang kelima perbedaan asesmen autentik dan asesmen tradisional, yang keenam contoh dalam pembelajaran matematika, yang ketujuh pengertian penilaian autentik, yang kedelapan tujuan penilaian autentik, yang kesembilan ciri-ciri penilaian autentik, yang kesepuluh jenis penilaian autentik, yang kesebelas instrumen penilaian autentik, yang kedua belas contoh penilaian autentik. Kelompok kami akan membahas terlebih dahulu mengenai asesmen autentik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nala mengenai pengertian asesmen autentik dan tujuan asesmen autentik beserta prinsip-prinsip asesmen autentik. Kepada Nala disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ripa sebagai moderator. Di sini saya akan membahas atau menyampaikan materi mengenai apa itu asesmen autentik ya. Asesmen autentik itu merupakan suatu pendekatan penilaian yang menekankan pada kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Nah, namun berbeda dengan asesmen tradisional yang cenderung berorientasi pada penguasaan hafalan dan jawaban tertutup, asesmen autentik ini lebih ke menilai keterampilan peserta didik dalam mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. eh Namun ya secara teoritis asesmen autentik ini tuh berakar pada paradigma konstruktivisme yang memandang belajar sebagai proses aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya diarahkan pada hasil akhir saja, melainkan juga pada proses berpikir, strategi pemecahan masalah, serta kreativitas peserta didik dalam mengonstruksi pengetahuan. Nah, namun selain itu juga, selain secara teoritis ya, selain itu juga asesmen autentik juga bersifat komprehensif. Guru tidak hanya menilai produk akhir, melainkan juga memperhatikan proses yang dilakukan peserta didik. Perencanaan, kolaborasi, pencarian informasi, serta cara penyajian hasil menjadi bagian integral dari penilaian. Dengan demikian, asesmen autentik lebih representatif dalam menggambarkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya asesmen autentik itu berperan penting dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan dan dunia kerja. Lalu selanjutnya ada tujuan asesmen autentik. Asesmen autentik ini bertujuan untuk, bisa di next slide, operator. Yang kedua itu tujuan asesmen autentik. Eh, Secara umumnya ya asesmen autentik ini bertujuan untuk menilai kemampuan peserta didik secara menyeluruh melalui tugas-tugas yang mencerminkan situasi nyata. Nah, adapun tujuan asesmen autentiknya per poinnya gitu. Yang pertama ada menilai kompetensi secara komprehensif. Nah, asesmen autentik ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian belajar peserta didik.
Penilaian ini tidak hanya berfokus pada ranah kognitif saja, tetapi juga mencakup ranah afektif dan psikomotorik ya. Dengan demikian, asesmen autentik mampu menilai sejauh mana peserta didik menguasai pengetahuan, menginternalisasi sikap, serta mengembangkan keterampilan praktis. Kemudian poin yang kedua yaitu menghubungkan pembelajaran dengan konteks nyata. Dengan tujuan ini tuh asesmen autentik itu dirancang untuk memastikan bahwa pembelajaran tidak berhenti pada ranah teoritis saja, melainkan memiliki relevansi langsung dengan kehidupan nyata. Peserta didik diberikan tugas yang kontekstual ataupun yang nyata seperti proyek berbasis masalah atau simulasi situasi kehidupan sehari-hari. Tujuan ini tuh penting karena pembelajaran yang bermakna hanya dapat terjadi jika siswa mampu melihat keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan pengalaman hidup mereka. Selanjutnya, poin tujuan yang ketiga yaitu ada mendorong keterampilan abad ke-21. Salah satu tujuan utama dari asesmen autentik ini adalah untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas ya, komunikasi dan kolaborasi. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan digitalisasi di mana kemampuan adaptasi dan inovasi ini menjadi kunci keberhasilan. Melalui asesmen autentik, peserta didik ini dilatih untuk bekerja dalam tim ya sesuai dengan kompetensi abad ke-21 yaitu bekerja sama ya atau kolaborasi. Nah, kemudian tidak hanya itu juga tetapi bisa dibentuk dengan eh, skill-skill abad 21 yang lain gitu ya. Di antaranya tadi ada berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan lain-lainnya. Kemudian yang poin keempat, tujuan asesmen autentik itu adalah mengembangkan kemampuan problem solving atau pemecahan masalah. Nah, asesmen autentik ini itu bertujuan melatih peserta didik dalam memecahkan masalah nyata. Tugas yang diberikan biasanya berbentuk proyek atau studi kasus yang menuntut analisis, sintesis, dan evaluasi. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi kompleks. Selanjutnya, poin yang kelima, tujuan dari asesmen autentik itu yang kelima meningkatkan motivasi belajar. Asesmen autentik ini tuh memberikan pengalaman belajar yang relevan dalam kehidupan nyata, sehingga meningkatkan motivasi intrinsik peserta didik. Mereka merasa bahwa apa yang dipelajari mereka itu memiliki manfaat langsung, bukan sekedar untuk memperoleh nilai. Nah, motivasi belajar ini sangat berpengaruh sangat tinggi ya terhadap keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan asesmen autentik ini, siswa itu lebih aktif, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Asesmen autentik ini bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, ya, yang aplikatif dan berkesan sesuai dengan konsep deep learning ya yang sedang kita pelajari di yang sudah kita terapkan di sekolah gitu ya. Peserta didik terlibat dalam proyek, portofolio, atau praktik langsung yang menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil belajar. Pengalaman belajar yang bermakna ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis. Selanjutnya poin yang ketujuh itu ada menilai proses dan produk secara seimbang. Asesmen autentik ini menekankan keseimbangan antara penilaian proses dan produk. Guru menilai bagaimana siswa merencanakan, melaksanakan, dan sampai menyelesaikan tugas, sekaligus menilai kualitas hasil akhir. Tujuan ini tuh penting karena proses belajar yang sering kali lebih bermakna daripada hasil akhir. Jadi antara penilaian proses dan penilaian akhir itu harus seimbang seperti itu. Jangan terlalu fokus pada penilaian akhir saja. Kemudian pada poin yang ke-8 yaitu mengembangkan refleksi diri. Asesmen autentik ini mendorong siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses belajar mereka. Melalui jurnal reflektif atau penilaian diri, siswa dapat mengenali kekuatan dan kelemahan mereka. Refleksi diri ini merupakan bagian penting dari pembelajaran metakognitif di mana siswa belajar mengatur dan mengevaluasi strategi belajar mereka. Selanjutnya pada poin yang ke-9 terdapat tujuan asesmen autentik itu yang ke-9 menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan pendidikan. Guru dapat menggunakan hasil asesmen autentik sebagai data untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat. Informasi yang diperoleh tidak hanya berupa angka, tetapi juga deskripsi kualitatif tentang kemampuan siswa.
Tujuan ini penting karena keputusan pendidikan harus berbasis bukti ya. Dengan asesmen autentik ini, guru memiliki data yang lebih kaya untuk menentukan intervensi pembelajaran. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu membekali peserta didik menghadapi tantangan kehidupan dan dunia kerja. Tujuan akhir dari asesmen autentik ini adalah menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis, sikap positif, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Dengan asesmen autentik ini, siswa belajar menghadapi situasi nyata yang menuntut keterampilan problem solving, komunikasi, dan kolaborasi. Setelah itu, bisa di next slide. Terdapat prinsip dari asesmen autentik juga sama ya, terdapat 10 poin. Yang pertama, prinsip kontekstual. Asesmen autentik harus berlandaskan pada konteks nyata yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Penilaian tidak boleh bersifat abstrak semata, melainkan harus mencerminkan situasi yang kita dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya diuji kemampuan kognitifnya saja, tetapi juga keterampilan aplikatif yang berguna di luar kelas. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip komprehensif. Asesmen autentik ini harus mencakup seluruh ranah kompetensi, yaitu ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian tidak boleh hanya berorientasi pada hasil akhir belajar saja berupa skor, melainkan juga memperhatikan proses pembelajaran yang dilalui siswa. Guru menilai bagaimana siswa merencanakan, bekerja sama, mencari informasi, dan menyajikan hasil. Ya, seperti itu. Jadi jangan hanya terfokus pada penilaian akhir saja, tetapi pada proses perkembangan siswa pas pembelajarannya juga itu perlu diperhatikan penilaiannya. Kemudian poin yang ketiga, terdapat prinsip berbasis kinerja, yaitu asesmen autentik menekankan penilaian melalui demonstrasi keterampilan nyata. Peserta didik harus menunjukkan kemampuan mereka dalam bentuk kinerja, bukan sekedar jawaban tertulis saja. Instrumen yang digunakan dapat berupa proyek, portofolio, presentasi, eksperimen, ataupun karya nyata. Dengan cara ini, guru dapat menilai sejauh mana siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam praktik. Kemudian prinsip yang keempat, terdapat prinsip berkesinambungan. Penilaian autentik ini harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya pada akhir kegiatan saja. Guru melakukan observasi, memberikan umpan balik, dan menilai perkembangan siswa secara berkesinambungan. Dengan prinsip ini, asesmen menjadi bagian integral dari pembelajaran, bukan aktivitas terpisah. Namun kita banyak salah persepsi gitu ya. Jadinya seolah-olah asesmen itu menjadi bagian yang terpisah gitu, padahal ini teh masih pengintegrasian dari keseluruhan penilaian seperti itu. Hal ini memungkinkan guru untuk memantau perkembangan siswa secara lebih akurat seperti itu ya. Kemudian yang kelima, terdapat prinsip menggunakan rubrik dan kriteria jelas. Asesmen autentik ini harus memiliki standar penilaian yang transparan agar objektif dan konsisten. Guru perlu menyusun rubrik dengan indikator yang terukur sehingga siswa memahami apa yang diharapkan. Rubrik penilaian berfungsi sebagai pedoman dalam menilai kualitas proses maupun produk yang dihasilkan siswa. Dengan demikian, dengan adanya rubrik ya, asesmen autentik ini menjadi lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian poin yang ketujuh yaitu prinsip menekankan proses dan produk. Asesmen autentik tidak hanya berorientasi pada hasil akhir saja, tetapi juga menghargai proses yang dilalui siswa. Guru menilai strategi, kreativitas, dan usaha siswa dalam menyelesaikan tugas. Dengan menilai proses, guru dapat memahami cara berpikir dan pendekatan yang digunakan siswa. Kemudian yang ke-7 ada prinsip reflektif. Dalam hal ini, asesmen autentik itu mendorong siswa untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka. Melalui jurnal reflektif atau penilaian diri, siswa dapat mengenali kekuatan dan kelemahan mereka sendiri ya. Kemudian yang ke-8 ada prinsip holistik. Penilaian autentik ini harus melihat peserta didik sebagai individu yang utuh, bukan sekedar penguasaan akademis saja. Guru menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara terpadu. Dengan prinsip ini, asesmen autentik berkontribusi pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Kemudian poin yang ke-9 terdapat prinsip berorientasi pada pembelajaran bermakna. Asesmen autentik ini dirancang untuk mendukung pembelajaran yang relevan dan aplikatif. Tugas yang diberikan harus menantang siswa untuk menghubungkan teori dengan praktik. Dengan prinsip ini, siswa belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan kreativitas.
Kemudian yang terakhir terdapat prinsip berbasis bukti. Asesmen autentik ini harus menghasilkan data yang valid dan reliable sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan. Guru mengumpulkan bukti berupa portofolio, catatan observasi, dan produk nyata siswa. Data ini digunakan untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat, baik untuk remedia maupun pengayaan. Selanjutnya, prinsip ini memastikan bahwa keputusan pendidikan lebih akurat dan berbasis pada informasi yang nyata, bukan sekedar asumsi. Terima kasih, saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nala atas penyampaian mengenai pengertian, tujuan, dan prinsip dari asesmen autentik. Untuk selanjutnya, ada karakteristik asesmen autentik yang akan disampaikan oleh Atia. Kepada Atia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Buat operator boleh di slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada beberapa karakteristik asesmen dari autentik. Yang pertama itu berbasis tugas dunia nyata atau real world test based. Nah, yang pertama itu menurut Wiggins pada tahun 1998 menyatakan bahwa keaslian sebuah tugas ditentukan oleh sejauh mana tugas tersebut dapat mengaplikasi konteks di mana pengetahuan keterampilan tersebut dapat digunakan secara nyata. Nah, implementasi dari pembelajaran matematika ini contohnya yaitu menyajikan masalah yang memiliki konteks yang konkret dan juga bermakna seperti menghitung anggaran belanja, menganalisis data survei sekolah, ataupun membuat keputusan keuangan yang sederhana. Kemudian di sini yang kedua ada berbasis kinerja atau performance based. Nah, untuk yang kedua ini, menurut Gulikers pada tahun 2024 menjelaskan bahwa kinerja dalam asesmen laporan, model, ataupun presentasi yang prosesnya yang dilalui seperti langkah-langkah pemecahan masalah ataupun diskusi. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada multidimensi atau multidimensional. Nah, untuk yang ketiga ini, menurut Bloom pada tahun 1956 dalam taksonominya mengidentifikasi 3 ranah pembelajaran yaitu kognitif, pengetahuan dan pemikiran, kemudian ada afektif, sikap dan nilai, dan yang ketiga ada psikomotorik atau keterampilan. Nah, tetapi menurut Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001 merevisi taksonomi Bloom menekankan bahwa pembelajaran matematika yang bermakna harus mencakup kemampuan yang kognitif dari tingkat yang paling dasar dan juga hingga tingkat yang paling tinggi. Nah, kemudian dalam implementasi konteks matematikanya, dimensi multidimensi ini berarti bahwa asesmen tidak hanya mengukur apakah peserta didik dapat menghitung dengan benar, tetapi juga mereka dapat bernalar kritis ataupun berkomunikasi secara afektif. Nah, kemudian yang keempat di sini ada proses reflektif dan juga evaluasi diri atau reflective and self-assessment. Untuk poin yang keempat ini, contoh implementasinya yaitu komponen reflektif ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, yaitu jurnal belajar, kemudian catatan refleksi pada portofolio, diskusi metakognitif, ataupun pertanyaan refleksi terstruktur yang disertakan dalam rubrik penilaian. Misalnya dalam pembelajaran matematika, setelah menyelesaikan proyek statistik, peserta didik diminta menulis refleksi tentang strategi yang mereka gunakan, dan juga kesulitan apa aja yang mereka hadapi pada saat pengerjaan dari tugas tersebut. Nah, kemudian di sini yang kelima ada terintegrasi dengan proses pembelajaran atau integrated with learning. Nah, salah satu karakteristik ini menurut Darling dan Harmon pada tahun 2000 menyatakan bahwa asesmen autentik yang ideal adalah yang tidak dapat dibedakan dari aktivitas pembelajaran, yaitu peserta didik belajar sambil dinilai dan dinilai sambil belajar. Implementasinya adalah berupa guru melakukan observasi dan catatan lapangan selama peserta didik mengerjakan proyek matematika. Kemudian, di sini yang keenam ada kolaboratif, yang menurut Johnson dan Jones pada tahun 2009, teori sosial interdependence, mereka menegaskan bahwa kerjasama dan kolaborasi bukan hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan profesional. Nah, kemudian di sini ada poin yang bermakna dan juga relevan atau meaningful and relevant. Menurut Newman dan Wihlich pada tahun 1993, menekankan bahwa sebuah tugas dapat disebut autentik, ia harus memiliki nilai dan juga makna di luar sekolah. Artinya tugas tersebut memiliki relevansi dengan kehidupan nyata dari peserta didik, baik itu saat ini maupun di masa depan. Dalam matematika, relevansi dapat dibangun dengan menggunakan data nyata dari kehidupan sehari-hari peserta didik, dan juga mengaitkan konsep matematika dengan isu-isu yang relevan bagi mereka seperti isu lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi. Nah, kemudian di sini ada
Poin terakhir, karakteristiknya yaitu penilaian proses dan juga produk atau Process and Product Assessment. Nah, untuk karakteristik ini, menurut Black dan William pada tahun 1998 menegaskan pentingnya umpan balik formatif yang berfokus pada proses belajar. Jadi, pada karakteristik ini, mereka menemukan bahwa umpan balik yang efektif adalah memberikan informasi yang spesifik dan juga bagaimana peserta didik dapat memperbaiki proses mereka, bukan hanya memberitahu apakah jawaban mereka benar atau salah. Nah, mungkin sekian dari karakteristik asesmen autentik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tia atas penyampaian mengenai karakteristik asesmen autentik. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan asesmen autentik dan asesmen tradisional. Ada 9. Untuk yang pertama itu dari tujuan penilaian. Asesmen autentik bertujuan menilai kompetensi peserta didik secara menyeluruh, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sedangkan untuk asesmen tradisional lebih berfokus pada penguasaan materi atau aspek kognitif saja. Untuk yang kedua itu perbedaannya dalam konteks penilaian. Asesmen autentik menggunakan konteks dunia nyata yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Sebaliknya, asesmen tradisional cenderung bersifat abstrak dan tidak kontekstual. Untuk poin selanjutnya yaitu perbedaannya dalam bentuk tugas. Asesmen autentik menggunakan tugas seperti proyek, portofolio, dan kinerja nyata, sedangkan asesmen tradisional umumnya berbentuk tes tertulis seperti pilihan ganda atau esai. Untuk selanjutnya, dilihat dari fokus penilaian, asesmen autentik menilai proses dan hasil secara bersamaan, sedangkan asesmen tradisional hanya menilai hasil akhir. Yang kelima yaitu peran peserta didik. Dalam asesmen autentik, peserta didik aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Sebaliknya, dalam asesmen tradisional, peserta didik cenderung pasif. Untuk yang keenam, yaitu kemampuan yang dinilai. Asesmen autentik menilai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, sedangkan asesmen tradisional lebih menekankan pada hafalan. Untuk yang ketujuh, yaitu instrumen penilaian. Asesmen autentik menggunakan rubrik, observasi, dan portofolio, sedangkan asesmen tradisional menggunakan teks standar. Untuk yang kedelapan, dalam waktu pelaksanaan, asesmen autentik dilakukan secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, sedangkan asesmen tradisional biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, untuk yang terakhir itu dilihat dari sifat penilaiannya. Asesmen autentik bersifat holistik, sedangkan asesmen tradisional bersifat parsial. Mungkin sekian perbedaan dari asesmen autentik dan asesmen tradisional. Selanjutnya, kita akan memberikan contoh dalam pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh Atia. Kepada Atia, disilahkan. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, di SD pada kelas 4 dan kelas 6. Mungkin boleh dilihat saja di sini contohnya. Yang pertama itu ada mengenai proyek belanja bijak mengenai materi operasi pecahan dan juga desimal. Di sini peserta didik tersebut di diperintahkan untuk membuat daftar belanja yang sesuai dengan anggaran dan juga sampai membuat laporan tertulis tentang keputusan belanja mereka beserta alasannya. Dan di sini juga terdapat beberapa aspek yang dinilai dimulai dari keakuratan perhitungan operasi pecahan, kemudian ada juga kemampuan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan matematika atau kognitif tingkat tinggi, dan yang terakhir ada tentang kejujuran serta tanggung jawab dalam mengelola anggaran atau afektif. Boleh di next? Nah, di sini ada contoh yang kedua itu pada tingkat SMP. Tidak beda jauh juga dengan dengan contoh pada soal SD yang tadi pertama. Untuk yang contoh pada jenjang SMP ini mengenai proyek statistik atau suara peserta didik, materi statistika. Nah, peserta didik tersebut di 3 sampai 4 orang. Kemudian mereka melaksanakan survei tentang topik yang mereka pilih sendiri, misalnya penggunaan media sosial, jenis musik favorit, ataupun preferensi kehidupan dari siswa tersebut. Nah, kemudian di sini ada beberapa tahapan proyek dari proyek pertama sampai proyek ke-6 yang harus dibuat oleh peserta didik sampai menginterpretasikan hasil dan menarik kesimpulan serta mempresentasikan hasilnya tersebut di depan kelas.
Jadi asesmen dilakukan terhadap kualitas desain penelitian, kemudian ada keakuratan pengolahan data, ketepatan visualisasi data, kedalaman analisis dan interpretasi, serta kualitas presentasi lisan. Jadi setiap anggota kelompok juga mengisi lembar refleksi individu dan juga melakukan per-asesmen terhadap kontribusi anggota lain. Selanjutnya, boleh di next. Di sini ada contoh yang terakhir yaitu untuk sekolah menengah atas pada kelas 10 atau sampai dengan kelas 11. Untuk di jenjang SMA ini, contohnya yaitu pemodelan epidemi, memahami pandemi, materi barisan, deret, dan juga fungsi eksponen. Sama seperti contoh-contoh sebelumnya, di sini terinspirasi pada pengalaman pandemi COVID-19. Peserta didik diminta untuk membuat model matematika sederhana tentang penyebaran penyakit menggunakan model SIR yang disederhanakan. Jadi mereka dimulai dari memahami asumsi dan parameter model sampai yang terakhir itu membuat rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis matematika mereka. Jadi tugas ini tidak hanya mengintegrasikan konsep, tetapi menghubungkan matematika dengan isu kesehatan masyarakat yang sangat relevan dan juga bermakna. Mungkin sekian untuk contoh dalam pembelajaran matematika. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atia atas penyampaian mengenai contoh dalam pembelajaran matematika mengenai asesmen autentik. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita memberikan materi mengenai asesmen autentik, tentu saja selanjutnya kita akan menyampaikan materi mengenai penilaian autentik. Nah, untuk pengertian dari penilaian autentik adalah proses penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk mengukur kemampuan peserta didik melalui tugas-tugas yang mencerminkan situasi nyata dan bermakna. Penilaian ini menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terpadu. Nah, menurut Wiggins, 1990, penilaian autentik merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk menunjukkan performa nyata dalam konteks kehidupan sebenarnya. Hal ini sejalan dengan pendekatan konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran terdiri melalui pengalaman langsung. Nah, dengan demikian, penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui peserta didik, tapi juga bagaimana mereka menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan penilaian autentik, yaitu ada 10. Tujuan penilaian autentik dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama, menilai kompetensi secara menyeluruh. Menilai aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara terpadu. Untuk yang kedua, yaitu menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata, membantu peserta didik memahami relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan abad ke-21, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Untuk yang keempat, melatih kemampuan pemecahan masalah. Peserta didik dilatih untuk menghadapi masalah nyata dan mencari solusi. Untuk yang kelima, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran menjadi lebih bermakna sehingga meningkatkan motivasi siswa. Untuk yang keenam, memberikan pengalaman belajar bermakna. Peserta didik belajar melalui pengalaman langsung. Yang ketujuh, yaitu menilai proses dan hasil. Penilaian tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga proses belajarnya. Nah, untuk yang kedelapan, yaitu mengembangkan refleksi diri. Peserta didik mampu mengevaluasi diri sendiri. Yang kesembilan, dasar pengambilan keputusan pembelajaran, memberikan data yang akurat bagi guru untuk perbaikan pembelajaran. Nah, untuk yang terakhir, yaitu mempersiapkan dunia kerja, membekali peserta didik dengan keterampilan nyata. Nah, untuk yang selanjutnya ada ciri dan jenis dari penilaian autentik yang akan disampaikan oleh Atia. Kepada Atia, disilahkan. Baik, yang pertama di sini ada ciri-ciri mengenai penilaian autentik menurut Kunander pada tahun 2015. Yang pertama itu harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, bahwa penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja dan juga produk atau hasil yang dikerjakan oleh peserta didik.
Kemudian yang kedua di sini adalah dilaksanakan selama dan sudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ataupun kompetensi proses dan juga kemampuan atau kompetensi peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada menggunakan berbagai cara dan juga sumber. Penilaian terhadap peserta didik harus menggunakan berbagai teknik dan juga penilaian, menggunakan berbagai sumber ataupun data yang digugakan sebagai isi yang penguasaan kompetensi dari peserta didik. Kemudian di sini ada tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Artinya melakukan penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi tertentu harus secara komprehensif dan tidak hanya mengandalkan hasil tes semata. Dan yang seterusnya ada tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Dan yang terakhir ada penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan juga peserta didik bukan keluasannya. Artinya dalam penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Kemudian di sini juga terdapat beberapa pendapat lain yang menyebutkan bahwa terdapat 3 ciri dari penilaian autentik. Yang pertama ada autentik dari instrumen yang digunakan, yang artinya dalam melakukan penilaian autentik, guru perlu menggunakan instrumen yang bervariasi, tidak hanya satu instrumen, dapat sesuaikan dengan karakteristik yang ada. Dan di sini ada autentik dari aspek yang diukur dan ada autentik dari aspek kondisi peserta didik. Di sini juga mungkin tercantum artinya bisa dibaca oleh teman-teman semuanya. Selanjutnya, next. Mungkin sekian. Dilanjut di sini dapat juga jenis penilaian dari autentik ya. Di sini ada penilaian sikap yang terdiri dari observasi. Nah, buat yang kedua ada penilaian diri dan juga penilaian antar teman, dan yang terakhir ada jurnal. Contoh penilaian sikap ini adalah contohnya ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan juga misalnya kerjasama, ketelitian, ketekunan, dan juga yang lainnya. Kemudian di sini ada penilaian pengetahuan yang memuat tes tulis. Tes tulis di sini bisa berupa pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan ataupun isian melengkapi tidak. Nah, kemudian di sini ada juga yang terakhir penugasan. Penugasan di sini itu bisa dilakukan oleh pendidik berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok yang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir di sini ada penilaian keterampilan. Yang pertama penilaian kinerja. Kemudian di sini contohnya itu tugas memainkan alat musik, menggunakan Microsoft, menyanyi, bermain peran, menari, dan juga penilaian autentik ini sebisa mungkin melibatkan partisipasi dari peserta didik, khususnya dalam proses dan juga aspek yang akan dinilai. Kemudian ada penilaian proyek. Nah, selama mengerjakan proyek pembelajaran, peserta didik juga memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dinilai oleh pendidik. Dan yang terakhir di sini ada penilaian portofolio yang merupakan penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Mungkin sekian mengenai contoh dan juga jenis dari penilaian autentik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atia yang telah menyampaikan materi mengenai ciri dan jenis dari penilaian autentik. Nah, untuk selanjutnya ada instrumen dan contoh penilaian autentik yang akan disampaikan oleh Nala. Kepada Nala disilahkan. Mohon maaf, Nala itu masih di unmute suaranya. Mohon maaf. Untuk instrumen penilaian autentik itu merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk guru untuk menilai kemampuan peserta didik melalui tugas-tugas yang kontekstual, bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Terdapat jenis-jenis instrumen penilaian, yaitu ada penilaian kinerja, proyek, portofolio, penilaian diri, penilaian
teman sebaya, jurnal reflektif, demonstrasi praktik langsung. Eh Next, selanjutnya itu ada contoh penilaian autentiknya. Langsung saja di instrumen yang tadi itu langsung dicontohkan dalam penilaian autentiknya. Bisa di next slide. Untuk contoh penilaian autentik itu yang pertama penilaian kinerja itu siswa diminta membuat grafik pertumbuhan populasi berdasarkan data sensus lokal. Guru menilai ketepatan, kreativitas, dan kemampuan interpretasi melalui rubrik penilaian. Untuk bentuk proyeknya itu kelompok siswa menganalisis data penjualan kantin sekolah dan menyusun rekomendasi strategi harga. Kemudian untuk portofolio itu siswa mengumpulkan soal cerita yang mereka buat sendiri beserta penyelesaiannya. Guru menilai originalitasnya, ketepatan konsepnya, dan refleksi siswa terhadap proses pembuatan soal. Untuk penilaian diri, contohnya itu siswa menulis refleksi tentang kesulitan memahami konsep peluang serta strategi yang digunakan untuk mengatasinya. Next. Yang selanjutnya itu ada peer assessment, yaitu siswa menilai presentasi kelompok lain mengenai penerapan matematika dalam ekonomi rumah tangga dengan menggunakan rubrik kolaborasi dan komunikasi. Kemudian jurnal reflektif, yaitu siswa menuliskan pengalaman menggunakan konsep persentase dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat menghitung diskon ataupun bunga bank. Selanjutnya yang terakhir itu ada demonstrasi. Siswa melakukan eksperimen menghitung luas bidang dengan metode berbeda berbeda atau grid, rumus aplikasi digital, kemudian guru menilai melalui rubrik observasi tersebut. Terima kasih, cukup sekian. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk dari kelompok kami yaitu akan menyampaikan kesimpulan. Asesmen autentik adalah penilaian yang menilai kemampuan peserta didik secara menyeluruh melalui tugas nyata, tidak hanya menilai hasil, tapi juga proses belajar, sikap pengetahuan, dan keterampilan. Bertujuan mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi, memiliki ciri kontekstual, berbasis kinerja, dan terintegrasi dengan pembelajaran, dapat dilakukan melalui proyek, portofolio, kinerja, dan refleksi diri. Sangat penting untuk menciptakan pembelajaran matematika yang bermakna dan aplikatif. Nah, sekian penyampaian materi mengenai asesmen autentik dan penilaian asesmen autentik yang kelompok 11 sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.